Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amit 7. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat flowchart menampilkan bilangan genap. Nah, di sini kita menggunakan modulus ya, atau modulus. Dalam matematika dan dalam pemrograman komputer, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman, operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod, atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Misalkan, dua bilangan A dan B. A modulo B, atau disingkat A mod B, adalah bilangan bulat sisa pembagian A oleh B. Misalnya, 1 mod 3, 4 mod 3, dan 7 mod 3. Memiliki hasil 1 karena ketiga bilangan tersebut memiliki sisa 1 jika dibagi oleh 3. Sedangkan 9 mod 3 sama dengan 0. Penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong kepada aritmatika modulus. Nah, soalnya tampilkan bilangan genap dari rentang angka 1 sampai 10. Jawabannya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bagaimana membuat dari flowchartnya? Kita akan menjalankan flowchartnya di sini. Tambahkan variabel, deklarasi dulu. Biasanya kita sebut dengan variabel i untuk menampung nilai integer i. Kemudian definisikan dulu i-nya menampung berapa. Karena di sini hitungan dari 1 sampai 10, berarti rentang awalnya adalah 1. I sama dengan 1. Nah, kemudian kita bikin dulu perulangan yang menggunakan data for. Nah, klik dua kali for-nya. Tadi kan di sini i sama dengan 1 dan sampai 10 ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan di sini output menampilkan i. Dah. Oke, jalankan. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, soalnya kita akan menampilkan bilangan genap aja. Gimana caranya? Untuk menampilkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Caranya kita bikin di sini dulu. Nah, di sini kita bikin, hapus dulu, hapus. Nah, di sini berikan aja integernya sudah betul i, variabelnya i namun nilai 1, i 1 sampai dengan 10, ya. Kemudian kita bikin lagi sini namanya menggunakan if menggunakan if di sini. Nah, di sini klik 2 kali. Jika nilai ini mod tadi kan menggunakan di sini ini dah. Umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod, atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Di sini saya menggunakan mod. Mod artinya modulus ya. 1 mod 2 sama dengan 0. Jika dari perhitungan modulus ini menghasilkan 0, maka dia adalah bilangan genap. Nah, oke. Kita tambahkan dulu sini outputnya menggunakan menggunakan variabel i. Kita panggil i-nya i. Nah, jalankan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini gimana cara menampilkan bilangan genap. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi, misalnya kita ingin menampilkan dia sampai angka 20, 1 sampai 20, maka yang dihasilkan adalah seperti ini: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, setelah itu kita akan bisa menampilkan lagi tambahannya. Di sini kita tampilkan aja dulu boleh di sini aja bikin ya. Ini di sini i misalnya 2 adalah bilangan genap, i adalah bilangan genap. Ini akan error.
Nah, kenapa? Karena dia tidak ada deklarasi variabelnya. Di sini adalah. Tapi kita kan nggak menampilkan adalah sebagai variabel, mendefinisikannya. Kita akan menggunakan tanda petik 2 dan tanda dan untuk penghubungnya. Spasi klik OK. Ini spasi lagi. Udah. Maka setelah seperti ini, 2 adalah bilangan genap, 4 adalah bilangan genap, 6 adalah bilangan genap, 8 adalah bilangan genap, 10 adalah bilangan genap, 12 adalah bilangan genap. Ini 14 sampai 20 ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan lagi misalnya ini sampai 30 dan seterusnya. 30 dan seterusnya. Nah, di sini dia. Dan sampai dengan terserah sampai berapa jangka yang diminta. 31 bilangan di sini 1 sampai 1. Nah, sampai 1 maka dia nggak akan diproses karena 1 itu bilang genap tapi bilang ganjil. Kalau kita bikin lagi 1 sampai 2, maka yang ditampilkan adalah angka 2. Nah, jadi 2 adalah bilangan genap tergantung dari sininya, for-nya, perulangannya. Nah, ini setelah itu kita bisa melihat di sini menggunakan lewat Windows-nya. Kita bisa melihat dari sini variabelnya. Nah, karena kita menggunakan variabel yang cuma satu aja, yaitu I-nya 3, karena dia melakukan perulangan sampai 2 dan ditambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kita bisa menambahkan lagi di sini sampai dengan 10. Kita akan lihat dulu variabelnya. Dia akan menampilkan sampai angka 11. Nih, 11. Nah, setelah itu di sini kelebihannya kita bisa melihat namanya kodenya di sini. Nah, di sini kalau kita menggunakan bahasa Pascal, dia akan ada seperti ini. Variabel artinya i.2 sama integer. Jadi si ini dia digolongkan menjadi tipe data integer, menampung angka integer pecahan aja, angka bulat aja. Angka misalnya angkanya bilangan yang nggak pecahan, nggak 1,2, dia bilangannya biasa-biasa aja, maksudnya apa? Integer pokoknya lah. Intinya dia nggak pecahan. Nah, bilangan setelah itu dia masukkan ke sini i.2 sama dengan 1. Kita definisikan dulu i-nya menjadi 1. Kemudian sini for i.2 sama dengan 1. Ini dia sampai dengan 10. Maka dua ini jalankan, begin, mulai prosesnya. Jika i variabel ini tadi i mod 2 sama dengan 0, jika i mod 2 sama dengan 0 artinya jika dari 1 mod 2 menyisakan pembagian dari 0, maka tampilkan bilangan genap. Ini dah i, dia n. Ulang lagi, ini 1 kali, 2 kali lagi, kan tadi 1 di sini, 1 dah sini, 1 ganjil, kemudian 2 itu 10. Jika 2 mod 2 dibagi 2 sama dengan 0, maka tampilkan ini lagi, diproses lagi deh ketiga. Berarti for i-nya jadi 3 di sini, i menjadi 3 nampungnya. 3 itu 10 do. Apakah ini jika 3 mod 2 sama dengan 0, maka tampil ini. Rupanya dia bukan misalkan 0, dia melebihi dari 0, maka dia diabaikan, tidak ditampilkan lagi. Masuk ke 4 lagi sini, 4 to do, 4 to 10. Nah, kemudian jalan ke sini, jika 4 mod 2 sama dengan menyisakan angka 0 hasil pembagiannya, maka tampilkan lagi di sini 4 adalah bilangan genap, dan seterusnya. Sini angka 5 sekarang berangka 5 to 10. Apakah 5 mod 2 sama dengan 0? Tidak, abaikan. Proses lagi, sekarang ke 6 to 10. Masuk sini, apakah jika 6 dibagi di mod 10, jika 6 mod 2 sama dengan 0 hasilnya, maka
tampilkan lagi nih. Dan 7 sekarang putaran ke-7 ganjil, ke-8 genap, tampilkan. 9 ganjil, tidak tampilkan. 10 genap, tampilkan. Nah, dan seterusnya. Inilah menggunakan for perulangan. Di sini enak menggunakan namanya logarithm. Jadi kita bisa belajar flowchartnya dan algoritmanya. Jadi ini urutannya: main integer i sama dengan 1, i sama dengan 1 itu 10. Masuk ke sini, apakah dia benar? Masih sini. Apakah dia salah? Tidak, masih sini. Nah, kita juga bisa menampilkan sini salah. Misalnya kita bikin aja nih ya outputnya i dan adalah bilang ganjil. Nah, jadi kita juga bisa nambah sini lagi. Kita tadi kan udah melihat tadi di sini prosesnya. Ini dia. Yang tampilkan adalah angka 1. For i dan angka 1 itu 10. Jika 1 mod 2 sama dengan 0, maka tampilkan ini. Dan jika bukan, kan 1 kan nggak hasilnya 0 sisanya, maka ditampilkan nih bilang ganjil. Putaran kedua lagi. Sekarang kedua 2 atau 10. 2 itu adalah bilangan genap, tampil ini. Sekarang putaran ketiga 3 sampai 10. Dia apa genap apa ganjil? Ganjil, maka dia hasilnya ke sini. Kemudian kita bikin 4. Putaran keempat 4 ke 10. Jika 4 mod 2 sama dengan 0, apakah dia genap? Ya, ada genap 4 ya. Maka hasilnya adalah ini genap. Dan sampai seterusnya. Nah, inilah enaknya menggunakan logarithm. Dan kita juga bisa melihat bahasa pemrograman lainnya menggunakan ini AutoPythagorist. Di sini sudah tampil. Kita juga bisa ambil lagi di sini ada 95. Seperti ini tampilannya. Ada name. Ada ini sweep. AppleScript. Pascal. Tadi ya kita pakai Pascal. Setelah itu ada namanya Transit SQL. Ini seperti ini. Dan ada sini base. Ada Perl. Pokoknya ada enak sekarang bikin flowchartnya dan prosedurnya. TypeScript. Ada Secrets. Seperti ini. Ada PHP. Ini biasanya anak kampus-kampus sekolahan itu mengenai PHP. Nah, tadi kan di sini kita belajar namanya modulus. Di sini kita menggunakan Pascal ya. Pascal itu dia menggunakan mod. Kok dia di sini kan tadi ada dilambangkan dengan simbol persen mod. Persen, mod. Nah, kok dia di Pascal dia menggunakan mod. Kok dia tadi di PHP, kita lihat tadi di PHP dia menggunakan tanda persen. Nah, di sini dia variabelnya menggunakan tanda dolar ya. Dolar $i sama dengan 1. For $i sama dengan 1. Di sini dia perulangannya lakukan, maka ditambahkan ya di sini. Nah, apa jika dia ini hasilnya 0, maka ditambahkan ini. Jika dia hasilnya nggak bukan 0, tambahkan ini. Nah, itu PHP ya. Sekarang kita lihat VBA-nya. Menggunakan ini dim, biasanya pakai dim. Nah, kemudian di sini ada lagi dia menggunakan C++, include ya. Kok C++ ini include. Nah, di sini adalah namanya PowerShell. Di sini ada namanya menggunakan Visual Basic Net. Di sini ada menggunakan Fortran 2003. Nah, ini menggunakan mod juga ya, mod. Kita lihat dulu satu-satu. Di sini Python menggunakan persen sama kayak PHP ya, tandanya, modulusnya. Kemudian kita menggunakan Java.
Dia sama juga persen juga di sini. Menggunakan QBasic, mod juga menggunakan ini get this mod juga menggunakan JavaScript. Ya, ini juga dia pakai tanda persen modnya. Kemudian pakai Ruby persen juga ya, kemudian pakai persen. Kemudian kita menggunakan Ibu Episode, ini mod juga hampir sama. Sekarang kita menggunakan Lua mod, Scala pakai persen, MATLAB menggunakan rem. Di sini rem. Kemudian menggunakan Smalltalk dan menggunakan tanda ini backslash 2 kali. Kemudian tembak lagi di sini, udah habis. Nah, itu saja ya. Mungkin bagaimana caranya membuat flowchart menampilkan bilang genap. Tapi tadi saya bikin judulnya bilang genap, tapi kita melakukan bilang ganjil juga. Nah, baiklah. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila video bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan dan ingin menyarankan video tutorial lainnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.